Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Yunia, MPM 1901020017, dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Lughah Nafsi wal Ijtimai. Di sini saya ditugaskan untuk menyampaikan presentasi tentang asal-usul bahasa. Nah, hari ini yang akan saya bahas adalah asal-usul bahasa dan fungsi bahasa. Bahasa itu awalnya dari mana sih? Apakah bahasa berasal dari Allah ataukah berasal dari manusia? Baik, akan saya bahas. Asal-usul bahasa itu yang pertama berdasarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Adam alaihissalam seluruh nama-nama yang diketahui manusia. B. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Adam nama-nama tertentu sehingga para sahabat memiliki beberapa pandangan. Pandangan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengajarkan nama-nama jenis seperti manusia, malaikat, jin, dan hewan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan apa-apa yang diciptakan di bumi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Adam alaihissalam nama-nama malaikat dan nama-nama keturunan Nabi Adam alaihissalam saja, bukan nama-nama seluruh jenis makhluk. Nah, Nabi Adam alaihissalam ini mendapatkan bahasanya melalui proses belajar sebagaimana dijelaskan alama, yakni diajarkan oleh Allah, bukan proses serta-merta langsung bisa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya seluruh komponen belajar yang telah Allah ciptakan pada diri Nabi Adam alaihissalam. Ini terdapat di dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 dan Quran surat As-Sajdah ayat 7-9. Yang kedua, Al-Quran dan sains. Bahasa adalah alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia, sehingga manusia tidak bisa terlepas dari bahasa selama masih hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Allah juga berinteraksi dengan hambanya melalui bahasa yang ada di dalam kitabnya, yakni Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi induk segala ilmu, baik yang sudah terbukti secara sains modern ataupun yang belum terungkap. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah yang telah menciptakan perangkat bahasa di dalam diri manusia, seperti akal pikiran, pendengaran, penglihatan, mulut, tenggorokan, dan sebagainya. Bahasa didapat manusia melalui pembelajaran, sebagaimana Allah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam nama-nama dengan menggunakan perangkat bahasa, sehingga dapat kita simpulkan bahwa bahasa itu sumbernya dari Allah, kemudian diajarkan kepada manusia. Nah, di sini bahasa itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Bahasa diciptakan manusia secara istilahi atau mudoah, dan bahasa diciptakan manusia atas izin Allah. Semua yang terjadi di dunia adalah atas izin Allah. Ini pendapat beberapa ahli ya. Tapi berdasarkan yang kita bahas, yakni Al-Quran dan sains, itu kita simpulkan bahwa bahasa itu memang diciptakan manusia, tapi atas izin Allah, dan semua yang terjadi di dunia ini juga atas izin Allah. Baik, selanjutnya, kenapa sih kita harus ada bahasa? Ya, kita perlu cari tahu ya, apa itu fungsi bahasa. Nah, teman-teman pernah nggak sih kepikiran kenapa sih harus ada bahasa? Kenapa nggak kita dengan gestur aja? Ya, bahasa itu punya banyak fungsi penting ya teman-teman.
Selain buat komunikasi, ada fungsi-fungsi lainnya. Kita baca ya. Yang pertama, bahasa itu sebagai alat komunikasi. Yang kedua, media ekspresi diri. Yang ketiga, sarana informasi. Dan yang keempat, ciri budaya. Baik, bahasa sebagai alat komunikasi itu maksudnya bahasa harus bisa untuk saling dipahami. Ketika kita membutuhkan bantuan orang sebagai makhluk sosial ya, kita pasti selalu membutuhkan orang lain, maka kita harus bisa berkomunikasi. Nah, syarat bahasa sebagai alat komunikasi itu adalah saling memahami. Selanjutnya, media ekspresi diri. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, bahasa itu sudah menjadi bagian dari kompetisi seperti puisi, pidato, syair, dan masih banyak lagi. Dan ternyata ini penting gitu. Jadi bahasa itu penting untuk mengasah skill kita. Selanjutnya, sarana informasi. Nah, kita itu selalu butuh informasi ya teman-teman. Setiap harinya kita membutuhkan informasi baru. Misalkan kita membeli makanan, nah kita mau tahu tuh itu halal atau tidak. Jadi kita pasti ngecek kemasannya kan, di dalam kemasannya ada tulisan halal atau tidaknya. Nah, itu merupakan salah satu fungsi bahasa, yakni sumber informasi. Terus misalkan kita beli teknologi baru yang kita nggak tahu gimana cara menggunakannya, maka kita pasti lihat petunjuk penggunaannya kan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari sarana informasi yang merupakan manfaat dari bahasa. Kemudian, bahasa itu adalah ciri budaya. Kita tahu kan bahwa Indonesia itu punya banyak sekali bahasa daerah, dan bahasa itu merupakan kekayaan negara. Nah, kalau kita pikir gimana sih bahasa itu bisa menjadi kekayaan negara? Setiap bahasa itu memiliki ciri khas yang khusus teman-teman, yang ciri khasnya itu menggambarkan karakter dari sukunya, karakter dari kepribadian etnisnya gitu. Jadi semakin banyak bahasa yang dimiliki suatu negara, semakin negara itu kaya dengan bahasa, kaya dengan sukunya, kaya dengan kepribadiannya masing-masing. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang 3 fungsi utama yang dimiliki oleh bahasa. Yang pertama, fungsi ideasional. Yang kedua, fungsi interpersonal. Dan yang ketiga, fungsi tekstual. Fungsi ideasional adalah untuk mengungkapkan realitas fisik, biologi, serta berkenaan dengan interpretasi dan representasi pengalaman. Maksudnya, fungsi ideasional ini adalah bahasa itu bisa digunakan untuk mengungkapkan suatu bentuk fisik gitu, suatu bentuk benda, dan tentang menggambarkan suatu pengalaman. Jadi kalau kita membeli sesuatu, kita bisa menyebutkannya dengan bahasa. Kalau kita pernah mengalami sesuatu, kita juga bisa menceritakan itu dengan bahasa. Kemudian fungsi interpersonal. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas sosial dan berkenaan dengan interaksi antara penutur atau penulis dengan pendengar atau pembaca. Ya, bahasa ini juga bisa digunakan sebagai berita ya teman-teman, untuk mengungkapkan realitas sosial apa sih yang terjadi di lingkungan luar sana.
Dan bahasa ini juga menjadi alat komunikasi meskipun seseorang tidak pernah bertemu. Misalkan para penulis buku itu tidak mungkin bisa menyampaikan pesan yang dimaksudkan kepada pembaca jika tidak menggunakan bahasa. Kemudian film tidak akan dipahami oleh pemirsanya kecuali menggunakan bahasa yang bisa saling dipahami. Kemudian visual. Bahasa itu digunakan untuk mengungkapkan realitas semiotis atau realitas simbol dan berkenaan dengan cara penciptaan teks dan konteks. Ya, bahasa itu identik dengan teksnya ya, konteksnya gitu. Jadi ya bahasa itu ya digunakan untuk mengungkapkan realitas tentang penciptaan teks gitu. Yang awalnya cuman simbol ya. Bahasa itu kan kalau ditulis itu kan cuman huruf-huruf gitu ya, tapi yang dari huruf-huruf itu kemudian terangkai jadi kata, terangkai jadi frasa, kalimat gitu yang akhirnya bisa dipahami. Ketiga fungsi ini tidak berdiri sendiri, melainkan suatu kesatuan metafungsional. Oleh karena itu, sebuah tuturan bahasa, misalkan berbentuk klausa, mengemban tiga fungsi sekaligus tadi. Kesimpulannya, bahasa itu harus dianggap sebagai teks yang mengekspresikan makna secara kontekstual. Bahasa mengemban tiga fungsi utama, yakni intensional, interpersonal, dan tekstual. Ketiga fungsi ini menciptakan makna metafungsional yang juga meliputi tiga komponen makna, yaitu makna intensional yang terbagi menjadi makna eksperimental dan makna logikal. Makna interpersonal yang terbagi menjadi makna interaksional dan makna transaksional dan makna tekstual. Baik, itu saja presentasi dari saya pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.